Baiklah, kita mulai kembali dari kita yang keempat, matematika 4. Nah, jadi kemarin kita udah sampai di pendefinisian nilai mutlak. Kali ini kita masuk ke persamaan mutlak. Yang pertama adalah bentuk untuk fx itu sama dengan c. Jadi nilai mutlak fx sama dengan c, kita harus tahu dulu siapa yang dimutlakkan, siapa yang c. Nah, saya perlu kasih tahu bahwasanya c ini adalah sebuah angka. Nah, jadi adalah sebuah angka. Pastikan kalau yang C itu adalah sebuah angka gitu ya. Dan biasanya itu terletak di kanan. Nah, untuk mengerjakan soal yang beginian, maka yang kasus yang kita peroleh adalah yang pertama, kasus pertama adalah karena dia mutlaknya fx, maka yang pertama adalah fx-nya itu adalah positif. Yang kedua, fx-nya adalah negatif. Oke, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal saja. Nah, jadi yang pertama adalah fx yang positif, yang kedua fx yang negatif. Cuman begitu saja kasusnya, namun kita harus paham bagaimana cara penggunaan kasus tersebut. Nah, kita misalkan aja contoh untuk 2x kurang 3 sama dengan 11. Ini 2x kurang 3 dimutlakkan. Seperti yang ada di minggu lalu, bahwasanya 2x kurang 3 ini pertama kita harus definisikan dulu ya. Jadi pendefinisian 2x kurang 3 ini kemarin kita buat yang pertama di atas itu 2x kurang 3. Yang di bawah itu adalah minus 2x ditambah 3. Jadi yang atas dia positif, dia sama seperti yang di sini, sedangkan yang di bawah kalau dia positif di bawah jadi negatif dan negatif jadi positif. Nah, yang bikin berbeda agar memudahkan, kemarin kita cari nilai x-nya ke bawah sama dengan 0. Dan ini supaya dipermudah, maka saya buat seperti ini. Kalau yang atas fx-nya positif, yang di bawah fx-nya negatif. Selalu seperti itu ya. Jadi yang atas adalah yang positif, yang bawah adalah yang negatif, seperti itu. Jadi fx itu adalah yang berada di dalam nilai mutlak. Nah, karena kasusnya ada dua, kita harus kerjakan dua-dua. Yang pertama, kasus pertama adalah untuk fx positif. Nah, kalau fx positif, kan soalnya ini tuh 2x dikurang 3 sama dengan 11. Maka kan gini, ini kan fx positif kan dia 2x kurang 3. Kalau fx negatif dia minus 2x tambah 3. Jadi yang kita gunakan di kasus fx positif ini adalah yang dia positif di sini, yaitu 2x kurang 3. Kita ganti jadi 2x kurang 3 sama dengan 11. Nanti kalau seandainya kita kasusnya fx negatif, maka ini diganti jadi ini. Nah, ini kan jadi mudah, tinggal 2x sama dengan 11 ditambah 3. 2x sama dengan 14. X sama dengan 7. Karena ya 14 bagi 2 kan 7. Nah, selanjutnya ini belum selesai. Kita harus cek dulu syaratnya. Syarat tadi kan dia bilang fx-nya harus positif. Fx kan 2x, nih 2x nilai mutlak si 2x kurang 3 gitu ya. 2x kurang 3. Nah, ini adalah si fx-nya. Kita harus pastikan nilai si fx ini positif. Kalau positif berarti dia si x sama dengan 7 ini benar. Nah, masukkan aja nilai x sama dengan 7 kemari. Jadi 2 kali 7 dikurang 3. Ini 14 dikurang 3 sama dengan 11. Pertanyaannya, apakah 11 positif atau negatif? Nah, 11 itu positif. Berarti kalau ini positif, sesuai nggak dengan yang di atas dia minta positif? Nah, sesuai. Nah, kalau sesuai berarti x sama dengan 7 kita checklist. Seperti itu. Nah, kasus pertama udah selesai. Kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu fx negatif. Nah, di fx negatif, kita tulis kembali soalnya. 2x dikurang 3 sama dengan 11. Nah, untuk selanjutnya, karena dia negatif, maka yang kita pakai yang ini. Fx negatif. Berarti fx negatif, berarti ini min 2x tambah 3. Gantikan kemari. Jadi, min 2x tambah 3 sama dengan 11. Minus 2x sama dengan 11 dikurang 3 karena perpindahan ya. Minus 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi minus 2. X minus 4. Nah, jadi x minus 4. Sekarang coba kita cek ke syarat. Nah, syarat dia bilang apa? 2x kurang 3. Nih x-nya syaratnya ya, sama ya, pakai hitam harusnya. 2x kurang 3. Nah,
Ini ya tinggal kita masukkan aja, X-nya kan min 4 di sini, kita masukkan kemari. 2 kali minus 4 dikurang 3 sama dengan, ini kan minus 8 tuh, minus 8 dikurang 3 sama dengan minus 11. Ternyata minus 11 ini negatif atau positif? Ya, negatif. Sesuai nggak dengan yang di atas? Sesuai, karena yang diminta negatif kan, berarti ini kena checklist. Cukup seperti itu aja. Nah, kalau nanti seandainya ini bukan negatif, atau misalkan ini 11 kan, 11 itu kan positif, kita isi positif, berarti ini kan positif diminta negatif, jadi disilang gitu ya. Nah, coba kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, ini ya sama saja kondisinya dengan yang ini, ya kita tinggal terjemahkan dulu. Si 4 dikurang 2x ini kan jadi seperti ini nih. Yang di atas tetap jadi 4 kurang 2x, yang di bawah jadi gini kan, min 4 ditambah 2x, dia kan berlainan, kalau di atas positif di bawah jadi negatif. Nah, juga sama seperti ini. Nah, yang di atas sama seperti ini, fx positif, yang di bawah fx negatif. Nah, gitu ya. Kasusnya juga sama seperti ini. Kasus pertama, kita harus ambil kasus pertama dulu. Temukan fx nya positif. Nah, kita tulis balik soalnya. 4 dikurang 2x sama dengan 8. Untuk yang negatif, yang positif kan fx positif kita pakai yang ini karena fx positif. Jadi 4 kurang 2x sama dengan 8 minus 2x, 8 dikurang 4 karena perpindahannya di positif pindah kembali jadi negatif, min 2x sama dengan 4, x sama dengan 4 bagi minus 2. Langsung aja ya kalau bisa jadi minus 2, karena 4 bagi minus 2 itu adalah minus 2. Nah, kita cek ke syarat. Syaratnya itu kenapa tadi? Fx positif. Fx kan yang di dalam ini ya, 4 kurang 2x. Nah, kita masukin si minus 2 ke dalam. 4 dikurang 2 kali minus 2 sama dengan 4. Nih minus 2 kali minus 2 kan 4. Ditambah 4 karena kan minus kali minus positif. 8. Nah, 8 itu angka yang positif atau negatif? 8 itu adalah angka yang positif. Nah, sama nggak dengan yang di atas? Sama. Kalau sama kita checklist. Seperti itu. Nah, kita kembali masuk ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua nggak beda jauh ya, fx. Nah, yang pertama positif, yang kedua yang negatif. Nah, seperti biasa kita tulis dulu balik soalnya, yaitu 4 dikurang 2x sama dengan 8. Nah, karena negatif kita pakai yang bawah. Jadi minus 4 ditambah 2x sama dengan 8. Nah, tinggal kita otak-atik aja ya. 8 ini minus 4 pindah kemari jadi tambah 4 ya. Jadi 2x sama dengan 12, x sama dengan 6. Nah, ketika x sama dengan 6 ya kita cek syarat dulu ya, syarat seperti tadi di sini. Syaratnya kembali ya, kan kata dia fx-nya negatif tuh. Fx-nya kan yang di dalam ini. Jadi 4 dikurang 2x sama dengan 4 dikurang 2, x-nya diganti jadi 6. Nah, jadi 4 dikurang dengan 12. 4 dikurang 12 punya uang 4, utang 12, jadi minus 8. Nah, minus 8 ini negatif atau positif? Benar, negatif. Nah, kita lihat apakah sama dengan yang di atas. Kalau sudah sama, kita tinggal checklist. Seperti itulah untuk yang materi kita yang ini. Nah, nanti akan diberikan soal, mungkin sebanyak 2 soal saja, dikerjakan dengan baik. Dan kalaupun seandainya sharing dengan teman-teman, tolong diperiksa kembali agar jangan ada banyak nilai kembar yang terjadi di tugas kita. Selamat malam.